Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas dulu mengenai matahari pagi karena banyak yang salah tanggap ya, apa itu karena kurang informasi, kurang mengikuti mengenai matahari pagi, atau memang ada yang underestimate terhadap kami. Jadi matahari pagi itu memang itu bisa dimaklumi karena matahari pagi itu banyak ragamnya. Pertama, sebagai komunitas literasi, kedua sebagai ada penerbitan juga, ketiga kita juga bergerak di bidang pendidikan, terutama pendidikan luar sekolah, baik formal, non formal maupun informal. Ketiga, kita ada berbagai hal lain yang kita kerjakan. Ada juga rumah matahari pagi. Kita juga punya 3 akun Instagram, yaitu mataharipagi.online, mataharipagi.store, dan penerbit Matahari Pagi. Juga kita punya 3 akun fanpage Facebook, halaman Facebook, yaitu sama mataharipagi.online, mataharipagi.store, dan penerbit Matahari Pagi. Dan punya satu akun channel YouTube, yaitu Matahari Pagi, yang sudah kita kerjakan sejak tahun 2017. Nah, sebenarnya Matahari Pagi itu, bagi kami, Matahari Pagi itu merupakan sebuah proyek transhumanisme. Itu untuk menjawab untuk menjawab tantangan atau keresahan, khususnya ketika itu tahun 2015 menjelang tahun 2016, mengenai teknologi informasi. Dengan banyaknya teknologi informasi yang demikian masif, sehingga ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai ancaman, kami mencoba memaknai itu semua. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya ini implementasi dari apa yang kami pahami, yang kami temui. Pada tahun 2012 kami membaca atau menemukan sebuah buku berjudul Ensiklopedia Manajemen Pengetahuan, atau judul aslinya berjudul Ensiklopedia Knowledge Management Encyclopedia, yang dikeluarkan oleh Universitas Tel Aviv di Israel sana, yang berisi tentang esai-esai yang mengupas mengenai manajemen pengetahuan. Dan di perusahaan-perusahaan besar ini sudah lumrah, mereka memiliki divisi khusus mengenai manajemen pengetahuan. Di Toyota misalnya kita mengenal Toyota Ways, Pertamina setahu saya juga memiliki divisi manajemen pengetahuannya juga. Jadi untuk apa? Jadi pengetahuan itu sudah menjadi satu kebutuhan sebagai faktor bagi dunia industri, adalah sebuah faktor yang tidak bisa ditiru, yang sulit untuk ditiru. Yakni di sana adalah human capital, keberadaan manusia, bukan sebagai tenaga kerja atau operator atau karyawan, tapi pengetahuannya itu. Sehingga marak terjadi, kita kenal terjadi penculikan atau pencomotan sumber daya manusia dengan tawaran iming-iming gaji lebih besar atau posisi lebih baik. Ini dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Saya kira kalau di dunia terutama di sekitaran daerah kawasan industri, itu sesuatu yang lumrah terjadi. Nah, Matahari Pagi sendiri dalam konteks transhumanisme ini fokus pada 3 hal. Pertama,
kita mau mengangkat isu yaitu bagaimana membentuk manusia baru. Kalau dalam dunia pendidikan kan kita dikenal dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang seperti apa itu? Itu kan harus kita maknai. Nah, itu isu yang kita angkat. Nah, makanya karena manusia dan kecerdasan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, jadi keberadaan manusia itu selaras dengan keberadaan kecerdasannya itu sendiri. Nah, karena manusia tanpa kecerdasan mungkin sudah punah. Adanya manusia menempati top piramid dalam kehidupan ini karena adanya kecerdasan, sehingga manusia bisa sebagai pengendali utama dalam kehidupan ini beserta kecerdasannya. Maka seiring manusia berevolusi, maka kecerdasannya pun berevolusi. Nah, evolusi kecerdasan inilah yang kita kaji. Kenapa sampai terjadi? Nah, dan itu menjadi concern dari manajemen pengetahuan. Otomatis itu didukung oleh disiplin yang lain, yaitu manajemen perubahan dan kecerdasan majemuk yang belakangan ini populer oleh Howard Gardner ya. Adapun kita mencoba merumuskan dan terus menyempurnakan apa yang disebut dengan sistem matahari pagi. Seperti apa sistem matahari pagi? Itu adalah merupakan satu ikhtiar, satu upaya kami untuk membuat satu rekayasa kecerdasan. Apa? Yaitu satu proses. Artinya kita berkeyakinan bahwa setiap manusia itu cerdas, tidak ada manusia yang bodoh. Kita sangat yakin itu. Tapi kenapa kita menemukan ada yang disebut dengan slow learning, atau yang belajarnya lambat, ada yang daya tangkapnya kurang dan lain sebagainya. Nah, mungkin pendekatan yang perlu kita gali. Nah, di sanalah kerja kami. Nah, pendekatannya ya tentu saja dengan menulis. Nah, dengan rekayasa kecerdasan ini bagaimana sih kita, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa cerdas? Yaitu dengan hadirnya pengetahuan tadi, bahwa kecerdasan itu merupakan proses dari bagaimana kita mengakses pengetahuan. Nah, cuma pendekatan yang kita lakukan tidak bagaimana kecerdasan ini kita konsumsi sehingga kita menjadi konsumen pengetahuan atau konsumen buku atau konsumen segala macam, tapi justru matahari pagi ingin menggeser bahwa kita yang sering didudukan sebagai konsumen pengetahuan itu menjadi produsen pengetahuan. Itu bagaimana kita bisa membuat informasi yang kita terima ini menjadi bagaimana informasi yang kita terima ini menjadi pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan yang kita sudah terima ini menjadi pengetahuan baru, dikembangkan lagi. Itulah ikhtiar kami. Nah, sehingga di matahari pagi sendiri ada berbagai macam kegiatan atau program yang kita kerjakan, yaitu ada cerdas berintegritas yang kemarin kita bisa disimak di YouTube channel kami atau di media sosial kami. Apa itu cerdas berintegritas? Kelas literasi ini sudah menghasilkan satu buku, yaitu buku antologi puisi berjudul Merajut Mimpi. Ini bukan saya sebagai aktor utamanya di sana, ada Mbak Nur dari Lamongan. Ini sebagai penggagas dan juga motor sehingga terbitnya buku Merajut Mimpi, yang merupakan hasil karya dari kelas literasi matahari pagi.
Ada juga bincang jemari, itu tahun lalu kita mengadakan diskusi-diskusi setiap minggu mengenai berbagai topik, menghadirkan narasumber yang berada di grup jemari, dan narasumber tersebut ya sangat sangat kaya dengan berbagai pengetahuannya. Diharapkan dari berbagai informasi ini terjadilah interaksi pengetahuan, transfer knowledge antara ini. Dan itu juga bisa disimak juga di laman kami mengenai resensi atau ikhtisar dari diskusi-diskusi bincang jemari yang kami selenggarakan tahun lalu. Ada juga writing for integrity. Writing for integrity adalah satu pendekatan kepenulisan dari kami mengenai bahwa dalam membentuk karakter itu bisa dilakukan melalui menulis, karena karakter yang paling inti yang sangat dasar sekali itu adalah kejujuran. Nah, dalam menulis kita tidak bisa menulis kalau tidak jujur. Makanya harus jujur. Penulis itu harus jujur. Kalau tidak jujur ya tidak bisa menulis. Nah, kejujuran itulah melalui menulis yang kita coba tanamkan, sehingga dengan kita bisa menulis otomatis diharapkan kejujuran kita ya semakin kuat, semakin tangguh, apalagi di zaman sekarang ini di mana kejujuran ini hal yang utama supaya tidak terseok-seok menghadapi tantangan. Nah, ada juga membawa literasi kembali ke rumah. Ini merupakan satu kritik kami. Kebetulan sekarang ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Ini membawa literasi kembali ke rumah ini adalah satu kritik kami terhadap realitas peran orang tua terhadap pendidikan. Artinya bagaimana kita mengajak orang tua ini mengambil kembali perannya, tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anaknya. Bukan semata-mata anak-anaknya, orang tuanya juga harus selalu belajar juga seperti hal. Jadi belajar itu bukan hanya domain anak-anak, tapi domain kita semua. Karena tidak ada sekolah orang tua. Dari mana orang tua bisa belajar menjadi orang tua yang baik? Ya dari pengalaman. Nah, pengalaman itu harus terus kita pelajari, harus terus kita kembangkan, sehingga kita dan anak-anak kita sama-sama belajar dalam keluarga, sehingga terlahir yang dinamakan sebagai orang tua pembelajar. Kemudian kita juga menawarkan konsep lalakon Sukabumi. Lalakon Sukabumi ini satu pendekatan lokal terhadap jati diri kita. Seolah-olah menganggap begitu kita menyerap pengetahuan dari luar, kita belum tentu 100% pengetahuan dari luar ini sesuai dengan kita. Apalagi kulturnya berbeda, latar belakangnya berbeda, hal-hal lainnya berbeda. Nah, Lalakon Sukabumi ini adalah satu upaya untuk kembali menggali nilai kearifan lokal dalam diri kita dan lingkungan kita, sehingga kita tumbuh sesuai jati diri kita, sesuai dengan akarnya. Begitu terjadi kita menyerap pengetahuan baru, ini harus ada dialog dulu. Jadi tidak hanya langsung diserap plek aja seperti itu, tapi harus ada dialog dulu antara pengetahuan yang baru dengan diri kita, dengan pengetahuan, dengan kearifan lokal kita. Nah, dialog inilah atau disebut dialektika inilah yang akan justru menghasilkan pengetahuan baru. Seperti apa dan bagaimana. Nah, selama ini kita ini selalu banyak fenomena yang terjadi
adanya adanya prasangka terhadap hal-hal yang kita anggap dalam tanda kutip tradisional sebagai warisan nenek moyang kita, terhadap apa itu pamali dan lain sebagainya. Padahal di sana itu terkandung kearifan lokal. Salah satu contoh dulu Hari Nelayan dalam buku yang berjudul sama Lalakon Sukabumi yang saya baca di Perpusnas, itu sebelum Hari Nelayan itu sesembahannya itu untuk keselamatannya itu, karena itu pada waktu itu belum masuk Islam, pengaruh Islam belum masuk. Nah, sembahannya itu adalah kepala rusa. Kepala rusa itu harus diambil dari bukit atau lembah larangan yang berada di bawah Gunung Jayanti. Nah, yang sekarang jadi perumahan. Nah, kenapa dinamakan lembah larangan? Karena terlarang. Kenapa terlarang? Hanya boleh si rusa itu hanya boleh diburu setahun sekali, itu pun harus harus laki-lakinya, harus yang jantannya. Kenapa? Itulah justru kalau kita maknai itu kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya itu berupa bagaimana kita menjaga keberlangsungan hidup. Kalau betinanya ini kan dia nanti beranak. Nah, anaknya itulah untuk menjaga kelangsungan hidup. Tapi kalau jantannya dan setahun sekali, itu sangat kecil pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup, keseimbangan alam nantinya. Dan itu nah, itu yang belum kita gali sebenarnya. Artinya kita harus memisahkan, karena ilmu pengetahuan sains yang kita yang kita pelajari sekarang awalnya kan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu kan dulu masih berhimpit antara mistisnya dan pengetahuannya. Nah, tugas kita memisahkan ini, mistisnya menjadi fiksi, menjadi cerita-cerita hanya sekedar untuk, bukan hanya sekedar, tapi untuk menambah imajinasi dan menggugah rasa. Nah, pengetahuannya itu yang kita ambil untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas-tugas itulah terhadap kekayaan atau warisan-warisan nenek moyang itu dalam Lalakon Sukabumi yang kita akan coba angkat. Artinya pisahkan, harus dipisahkan. Mana untuk praktiknya, mana untuk hanya sekedar cerita-ceritanya saja, untuk mengasah imajinasi atau hal-hal yang berupa non fiksinya. Nah, yang terakhir yang sedang kita garap adalah Semilir. Semilir ini merupakan gabungan dari diskusi jemari dan kelas literasi. Itu satu proyek bagaimana menulis esai, tapi tidak sekedar menulis terus dikumpulkan diterbitkan, tapi esai-esai ini kita diskusikan dulu. Nah, disinilah menariknya. Kita sudah mengumpulkan 15 esai yang terkumpul, dan minggu malam besok adalah diskusi yang ke-6. Kita dari diskusi yang sudah kita laksanakan, esai-esai yang tertulis itu ternyata kandungannya cukup dalam dan cukup lebar jangkauannya. Artinya kalau ini tidak didiskusikan, esai-esai ini kandungannya ini tidak akan pernah terangkat kecuali oleh para pembaca kritis, dan tidak terjadi dialog. Oleh pembaca kritis mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini, cuma tidak akan terjawab langsung, dan mungkin juga tidak tersampaikan ke si penulisnya. Makanya kita sediakan ruang diskusi Semilir, sehingga sebelum ini diterbitkan, esainya kita bedah dulu, kita dibincangkan dulu kandungannya dan lain-lainnya. Nah, dari sana, dari Semilir ya, ini nanti kita terbitkan, nanti terbit 2 esai-esai yang berisi
esai yang penulis, yang 20 itu yang kita setiap 20 esai akan kita terbitkan yang telah didiskusikan, dan isu-isu yang tidak terikat pada judul esainya, isu-isu yang diangkat beserta dari hasil diskusi dan pandangan-pandangan editor nanti ini sebagai pendampingnya, sehingga nanti ini lengkap, ada esai dari 20 penulis dan ada review dari editornya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan knowledge process, bagaimana terbentuknya proses pengetahuan. Artinya proses dari taksid, pengetahuan taksid itu pengetahuan yang ada di masing-masing pemahaman kita, menjadi pengetahuan eksplisit, menjadi sebuah buku. Nah, buku itu nanti kita baca lagi. Pengetahuan taksid yang ada dalam benak kita menjadi pengetahuan eksplisit, menjadi sebuah buku itu satu proses pengetahuan. Nah, pengetahuan yang ada di buku yang eksplisit tadi kita baca menjadi pemahaman kita dalam benak kita, itu menjadi taksid lagi. Terus proses seperti itu menjadi pengetahuan itu menjadi bertambah dan berkembang, tumbuh gitu. Sehingga kita tidak lagi berposisi sebagai konsumen pengetahuan, tapi kita juga berposisi sebagai produsen pengetahuan. Dan selama ini masih banyak saya lihat di dunia pendidikan khususnya formal itu banyak tenaga pendidik kita, guru-guru kita yang memposisikan muridnya ini sebagai konsumen pengetahuan dijejalkan ke benak-benak si anak didik, seolah-olah tidak ada yang lain gitu. Padahal kan selama ini pengetahuan ini luas dan lebar. Nah, proses pengetahuan taksid eksplisit ke taksid itu kita jalankan dengan pendekatan keterampilan berbahasa, membaca, menulis, menyimak dan berbicara. Itulah terangkum dalam berdiskusi. Walaupun dalam WA itu kita menulis di WA itu masuknya ke ranah bukan ranah menulis tapi ranah berbicara, tapi kelisanan kedua, kelisanan yang sudah dihantarkan oleh teknologi. Jadi menulis di WA itu bukan masuk ke ranah menulis tapi berbicara, dan membaca WA itu tidak masuk ke ranah membaca tapi ranah menyimak. Nah, semua proses ini harus tergudangkan, karena kalau tidak harus ada wadahnya, penampungnya, karena kalau tidak nanti bisa tercecer di mana-mana, ya gak berguna juga ujungnya. Makanya kami membuat laman www.mataharipagi.online. Di sana semua kegiatan kami simpan, kami dokumentasikan, dan kami juga membuat penerbit Matahari Pagi. Sehingga kalau sekarang ini banyak yang menyangka penerbit Matahari Pagi adalah sisi bisnisnya Matahari Pagi, itu salah. Kami tidak menerapkan pendekatan bisnis di penerbit Matahari Pagi. Kalaupun kami mau menggarap sisi bisnisnya, nanti ada yang tadi sebutkan mataharipagi.store. Cuma itu belum kita garap, belum tergarap, karena kita masih menguatkan dulu pondasi-pondasi manajemen pengetahuan kami. Belum kita bergerak ke sisi bisnisnya. Nah, jadi laman mataharipagi.online dan penerbit Matahari Pagi ini bukan sisi bisnis Matahari Pagi, tapi tapi berfungsi sebagai pengundangan, knowledge storage. Nah, ya kita belum bisa bicara jauh mengenai cloud computing ataupun big data karena ya segala keterbatasan yang kita punya. Jadi kita baru dua itu yang baru kita fungsikan sebagai penggundangan kami. Nah, gudang ini dalam manajemen pengetahuan itu disyaratkan harus mudah diakses. Tapi selain harus mudah diakses juga harus terproteksi, harus terjaga. Maka tadi yang akun-akun tadi yang saya sebutkan itu sebagai media untuk memudahkan yang lain mengakses
apa yang ada di knowledge storage kami. Maka kami bagikanlah, baik itu di akun Instagram kami yang 3, yaitu @mataharipagi.online, @mataharipagi.store, @penerbit matahari, maupun di fanpage Facebook kami @mataharipagi.online, @mataharipagi.store, dan penerbit Matahari Pagi. Nah, channel YouTube apakah ini masuk ke knowledge storage atau ke sarana untuk mengakses pengetahuan? Itu masuk ke dua-duanya. Dia bisa langsung diakses, bisa juga sebagai penyimpanan pengetahuan kami. Kak, itu ikhtiar kami, dan kami ya tentu saja kami masih banyak, kami harus semakin mematangkan diri, harus terus bertransformasi, harus terus lebih memantapkan kedudukan kami. Nah, ikhtiar ini bukan hanya ikhtiar berbicara saya pribadi, tapi keluarga kami juga, saya, istri saya, Hajar Widyasara, anak saya Dania Farah, dan juga termasuk dengan kawan-kawan kami yang sejalan, yang diantaranya adalah Tuhan Guru ini yang novelnya akan kita bahas pada